Baik, baik Romo. Selamat malam, Soti Hotu. Atas silani yang terluhur, atas silani Gunanan ini, yang terhormat Romo Ramani, Bapak Ibu, dan yang terkasih saudara-saudara sekalian. Eh, Selamat malam. Hari ini seperti acara rutin guys ya, tiap Selasa kita acara pembacaan parita bersama untuk ketenangan batin dan kebahagiaan bagi saudara kita yang sakit, yang dilaksanakan oleh guys dari Wihara Eka Dharma Loka Surabaya. Dan malam hari ini pembacaan parita dipimpin oleh Atas Silani Ibu Nanandini. Selamat datang di guys Sila. Ah, Selamat datang, Bu Hermin. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Jadi marilah kita sekarang mempersiapkan diri ya sebaik-baiknya untuk mulai pembacaan parita. Dan sebelum membaca parita, saya bacakan dulu nama saudara-saudara kita yang lagi sakit. Dengan harapan setelah kita bacakan ya, yang sakit segera memperoleh kesembuhan dan bisa segera beraktivitas kembali. Baik, yang pertama, Bante Jayadamutera di Bali. Kedua, Bapak Angka Wijaya Surabaya. Bapak Bobi Gunawan yang sedang dirawat di Hospital Guangzhou. Bapak Charles Hardono Jakarta. Bapak Didi Haryadi Jakarta. Bapak Harjawandira Surabaya. Romo Harvey Surabaya. Bapak Idewa Nyoman Wibawa Bali. Bapak Jeruputu Tabanan. Bapak Kwok Soni Surya di Jakarta. Bapak Liao Wimen Bogor. Bapak Li Guanhin Singaraja Bali. Bapak Rudianto Ciswandi Singaraja Bali. Bapak Sianto Jakarta. Bapak Sukrisno Surabaya. Bapak Susanto Jaya Bandung. Bapak Suwandi Budiono di Rumah Sakit Wadi Husada Bundaan kamar D210. Bapak Cenkiva Singkawang. Bapak William Surabaya. Bapak Willy Teja Lesmana Bali. Bapak Wongso Dipo Wahyudi Tabanan Bali. Bapak Yudi Dwi Tirta Jakarta. Bapak Yunadi Surabaya. Ibu Ari Chandrawati Bali. Ibu Krisnawati Kamal Jakarta. Ibu Kristanti Sutanto Malang. Ibu Kristina Jo Singapura. Ibu Elisa Gading Serpong. Ibu Emi Jakarta. Ibu Ernawati Jakarta. Ibu Fungping Surabaya. Ibu Golehun Rumah Sakit Adi Husada Undaan kamar D218. Ibu Herlina Toli-Toli. Ibu Imelda Lorencia Tangerang. Ibu Kenny Prawira Sudarga Bogor. Ibu Ko Fong Mei Bandung. Ibu Lopi Hua Surabaya. Ibu Liana Surabaya. Ibu Lim Siok Wei Rumah Sakit Adi Husada Undaan kamar D218. Ibu Lim Cek Ing Surabaya umur 91 tahun. Ibu Lilik Sukatio Surabaya. Ibu Lita Mutia Surabaya. Ibu Lo Paucen Gading Serpong. Ibu Luisa Mintaria Surabaya. Ibu Lu Huiping Surabaya. Selanjutnya Ibu Mardiana Kalimantan Selatan. Ibu Megawati Sugiarta Denpasar. Ibu Niketut Chandra Wiratmi. Ibu Nita Jakarta. Ibu Uwi Fung Ing. Ibu Ratna Kusuma Himawan Surabaya. Ibu Sherliani Wiganda Jakarta. Ibu Siswati Jakarta. Ibu Srilani Hartanto Surabaya. Ibu Sri Ratna Hartanto Surabaya. Ibu Sutiarti Riawan Jakarta. Ibu Tan Kim Lian New Bogor. Ibu Tan Singhua Jakarta. Ibu Tien Tien Bali. Ibu Tiong Melia Chandra. Ibu Jo Moi Moi Jakarta. Selanjutnya Ibu Triwulan Handayani Bekasi, Jawa Barat. Ibu Waluyo Surabaya. Ibu Yuli Jakarta. Nyonya Lilian Eng Jakarta. Nyoman Kurniawati Surabaya.
Saudara Joti Anggoro Pratama, Tangerang. Saudara Liki Chandra, Surabaya. Saudara Nawasena Disyananda Iskandar, Jakarta. Saudari Karin, Jambi. Saudari Karolin, Surabaya. Saudari Jenny Swan Pranoto. Saudari Lisa Agnes Pratiwi, Denpasar, Bali. Saudari Shirley Lee, Jakarta Utara. Saudari Susi atau Huang Siki, Jakarta. Anak Jelin, Surabaya, yang sedang dirawat di Singapura. Anak Kaiden Delvino Chandra, Tangerang, umur 5 tahun 6 bulan, tumor paru. Dan yang terakhir, anak Leon, Surabaya. Jadi demikian nama-nama saudara kita yang lagi menderita sakit. Dan sebelum kita memulai pembacaan parita, kita mengagungkan guru agung kita, Buddha Gautama. Saya mulai dengan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho Sanghang namami Yamamha komayang bhagawantang saranang kata Yono bhagawa satta Yassa jamayang bhagavato Dhammang rojema Imehi sakarehitang bhagawantang sasadamang sasawaka sanghang abhipujayama. Baiklah. Setelah kita sekarang memasuki sesi berikutnya, pembacaan parita yang malam hari ini dipimpin langsung oleh yang terluhur Atasilani Gunanandini. Semoga dengan pembacaan parita ini mengkondisikan saudara-saudara kita segera memperoleh kesembuhan. Mari dipersilakan, sila. Baik, Ibu Bapak serta hadirin sekalian, mari dengan pikiran yang ditujukan terbebas dari kebencian, dari permusuhan, dan mengarah pada kualitas-kualitas pengharapan baik, cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Semoga dengan ucapan parita ini menjadi kondisi untuk terbebasnya dalam kualitas-kualitas buruk dan juga bisa mengarah pada padamnya duka. Semoga semuanya berbahagia. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisadhamma sarathi satta dewa manusanang buddho bhagavati Swaghato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Veditapo Vinyuhi Ti Supadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Ujupadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Nyayapadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Samicipadipanno Bhagavato Sawaka Sangho Yadidang cattari purisa yugani atta purisa puggala Esa bhagavato sawaka sangho Huneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasati Nathi me saranang anyang Buddho me saranang warang Ete nasa cawacena Sotite hotu sabbada Nathi me saranang anyang Dhammo me saranang warang Ete nasa cawacena Sotite hotu sabbada Nathi me saranang anyang Sangho me saranang warang Ete nasa cawacena Sotite hotu sabbada Yang kinciwitang idawa hurang wa sage suwa yang ratanang panitang nano samang adhitata gatena idam pibuddhe ratanang panitang ete nasa cena suwati hotu Kayang wiragang amatang panitang Yada jaga sakya muni samahito Nate nadamme nasamat hikinci Idam pidamme ratanang panitang Ete nasace nasuati hotu Yang Buddha seto pariwanayi suci Samadimanan tarikannya mahu Samadinate nasamo nawicati Idam pidam ratanang panita Ete nasace nasuati hotu
Ye Pugala Adhasatang Pasadha Catari Eta Niyuga Nihonti Teda Kineya Sugata Sasawaka Ete Sudinna Nimahaphalani Idam Pisangge Ratanang Panitang Ete Nasace Nasuati Hotu Yesu Payuta Manasa Dalhina Nika Minogo Tamasa Sanamhi Te Patipata Amatang Wigaya Ladha Mudhani Puting Bunjamanang Idam Pisangge Ratanang Panitang Ete Nasace Nasuati Hotu Kinang Puranang Nawang Nati Sambhawang Wirata Citta Yatike Bawasmi Teki Nabija Awirul Hicanda Nibban Tidhira Yathayam Padipo Idam Pisangge Ratanang Panitang Ete Nasace Nasuati Hotu Metanca sabbalokasming manasambhavaye aparimana udang ado jatiriyanca asambadhang awera asapatang tidhancarang nisinnopa sayano Vaya wata sawigata mitu etang sating adidheya brahmametang wihara idamahu ditinca anupagama silawada nasambat kami suwin yagetha Nahijatuka baseya punareti ti bujanggo sati sanghato dhammanang wicayo tatha wiriyam piti pasadhi bujangga catatha pare Samatupe kabojangga sate te sabadasina munina samadakata bawita bahuli kata sangwatanti abhinyaya nibbana yacabodhiya nasa cawacina sotiteho tu sabbada ekasmin samayenatho muggalanang cakasapa gilane dukite diswa bojangge satadesai te catang abinanditwa roga mucing sutang khani ete nasa cawacina sotite hotu sabbada ekadadam marajapi gelan pipilito cunda tere natanyiwa bana petwa nasadara samuditwa jaabadha tamha buddha sithanaso ete nasa cawacena
Sotite hotu sabbada pahinang te ca abadang tinanam pimahesina magga hatakilesawa padanupati dhammatai eteng nasa cawacena sotite hotu sabbada sakatwa buddharatanang osatang utamang hitang dewa manusana buddha tejeng nasotinang nasantu padawa sabe dukkha pasamentu te sakatwa dan maratana osadhang utamang wara parillahu pasamana dhamate jeng nasotina nasantu padawa sabe pasamentu sakatwa sangharatanang osata utamang ahune pahune sanggate ceng nasotina nasantu padawa sabe roga pasamentu te dengan menghormat kepada mustika Buddha yang bagai obat mujarab nan mulia yang bermanfaat bagi para dewa dan manusia. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua derita Anda musnah berkat kekuatan Sang Buddha. Dengan menghormat pada mustika Dhamma yang bagai obat mujarab nan mulia sebagai pereda kegelisahan, semoga segala rintangan sirna, semoga segala ketakutan Anda musnah berkat kekuatan Dhamma dengan menghormat pada mustika Sangha yang bagai obat mujarab nan mulia yang patut menerima pujaan, patut menerima sambutan. Semoga segala rintangan sirna, semoga semua penyakit Anda musnah berkat kekuatan Sangha. Sabba buddhanubhavena sabba dhammanubhavena sabba sanghanubhavena buddharatanang dhammaratanang sangharatanang tinang ratanang anubhavena Caturasi tisaha sadammakhandhanubhavena Vitakatayanubhavena Cinasawakanubhavena Sabete roka Sabete bhaya Sabete antaraya Sabete upadava, sabete tunimita, sabete awamanggala vinasanto, ayuwadako, danawadako, siriwadako, yasawadako, balawadako, wanawadako, sukawadako, hotu sabbada, dukaro gabaya wera, soka satu cupat dawa, aneka antaraya pi, winasantu cate jasa, jaya siti danam labha, soti bagyang sukang balang, Siri ayu cawano ca
Boghang Buddhi Jaya Sawa Satawa Saja Ayu Cha Jiwa Siddhi Bhavantu Te Bhavatu Sabba Manggalang Rakantu Sabba Dewata Sabba Buddha Nubhavena Sada Soti Bhavantu Te Bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhammanubhavena sada suti bhavantu te bhavatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha Bhavena sada soti bhavantu te dengan kekuatan Satu semua Buddha, dengan kekuatan akan semua Dhamma, semua dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan ketiga mustika, mustika Buddha, mustika Dhamma, mustika Sangha, dengan kekuatan 84.000 kelompok Dhamma, dengan kekuatan Tipitaka, dengan kekuatan siswa-siswa Sang Pemenang, semoga semua penyakit, semua ketakutan, semua rintangan, semua musibah, semua tanda-tanda jelek, semua malapetaka Anda menjadi lenyap adanya. Semoga Anda senantiasa berusia panjang, berkekayaan melimpah, berkemuliaan luhur, berkedudukan terhormat, berkekuatan besar, berparas bagus, dan berkebahagiaan dalam. Semoga penderitaan, penyakit, rasa takut, permusuhan, kesedihan, seteru, musibah, serta segala macam rintangan apapun, semua lenyap berkat kekuatan ini. Semoga kemenangan, keberhasilan, harta, keuntungan, keselamatan, keberuntungan, kebahagiaan, kekuatan, kemakmuran, panjang umur, paras bagus, kesejahteraan, kemajuan, kedudukan, usia 100 tahun, dan keberhasilan hidup ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua Buddha, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua dhamma, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Semoga jadilah semua berkah kebaikan. Semoga semua dewa melindungi, dan dengan kekuatan semua sangga, semoga kesejahteraan selalu ada pada Anda. Sa, satu sa, satu sa. satu. Ya, Baik, terima puji kasih Tuhan. Sila. Ya. Untuk selanjutnya kita menambah lagi satu kebajikan dengan melakukan meditasi bersama yang akan dipimpin langsung juga oleh Atasila Nigunanandini. Persilakan Sila. Baik, Ibu Bapak sekalian, setelah kita melakukan pembacaan parita, mengucapkan dhamma untuk ditujukan bagi kita semua dan para sahabat Kalyanamita kita yang sedang dalam kondisi sakit, semoga dengan kekuatan parita yang dibacakan ini mengarahkan ketenangan, terbebas dari rasa takut dan kegelisahan dalam menghadapi rasa sakitnya. Dan tiba saatnya sekarang sejenak, mari kita bersama-sama untuk mengarahkan batin, memancarkan pikiran metta, cinta kasih kepada sahabat-sahabat kita semuanya. Semoga mereka terbebas dari ketakutan, terbebas dari kegelisahan batin. Semoga mereka dengan penuh pengertian memiliki
penyadaran terhadap fenomena perubahan baik terhadap fisik ataupun jasmani serta batinnya. Semoga batin kita terarah pada segala bentuk pengharapan baik yang terbebas dari permusuhan, terbebas dari kedengkian, terbebas dari kebencian, dan terbebas dari penderitaan batin dan jasmani. Semoga dengan pengharapan-pengharapan baik ini, para sahabat kalian Anita semuanya juga mendapatkan kebaikan-kebaikan serta manfaat, ketenangan, dan kedamaian batin. Mari meditasi kita lanjutkan. Pancaran neta, segala bentuk pengharapan baik dan pikiran yang dikembangkan dalam batin kita yang terbebas dari kedengkian, terbebas dari permusuhan, terbebas dari kebencian, terbebas dari rasa takut dan kegelisahan, terpancar kepada semua makhluk
Semoga para sahabat Kalyanamita yang saat ini sedang menderita sakit, terbebas dari rasa sakit, yang saat ini sedang terundung oleh rasa takut, terbebas dari rasa takut, yang saat ini sedang berada dalam kondisi kegelisahan batin, terbebas dari kegelisahan batin. Semoga mereka senantiasa memiliki pengertian benar yang mengarah pada ketenangan dan kedamaian batin. Semoga para dewa, semua makhluk, dan lain-lain juga turut merasakan sukacita, kebahagiaan atas kebajikan yang diupayakan bersama. Semoga semuanya berbahagia, meditasi selesai, sabbe sata bawantu suki tata sadhu Satu, sadhu. satu, satu. Terima kasih Sila. Untuk berikutnya, kami mohon Sila memberikan anusasana sebagai pencerahan pada kami semua. Persilakan Sila. Baik, tiba saatnya saya memberikan anusasana singkat pada sesi pembacaan parita yang diselenggarakan oleh grup Anjang Sana Wihara Ekadama Loka Surabaya. Hari ini adalah hari Uposata, ya, hari Uposata. Uposata bulan gelap, di mana kebiasaan di hari Uposata ini bagi umat Buddha sebenarnya bukan hanya umat Buddha. Pada zaman ajaran dari Guru Agung Buddha ini belum ada sekalipun, masyarakat India kuno sudah sering memiliki kebiasaan, tata kebiasaan ataupun tradisi berkumpul membahas Dhamma di hari Uposata. Baik itu Uposata bulan terang ataupun bulan gelap. Dan banyak peristiwa-peristiwa, bahkan ajaran yang diberikan oleh Sang Buddha yang disampaikan selain di hari Uposata juga memberikan manfaat juga kepada selain manusia, tetapi juga para dewa. Dan di hari Uposata ini, kita sebagai manusia diingatkan untuk melakukan serangkaian kebaikan agar manfaat-manfaat keberkahan yang dilakukan itu juga memberikan dampak bagi diri sendiri dan juga kepada makhluk lain ataupun orang-orang di sekitar kita ini menjadi lebih luas. Nah, hari ini saya akan sedikit ya menjelaskan tentang hari baik, ya, hari baik. Kalau ibu bapak ditanya hari baik itu apa ya? Hari baik itu apakah neptu yang baik, nunggu neton-neton waktu-waktu tertentu untuk bisa mendapatkan hari baik? Kalau waktu-waktu di mana hari-hari itu membawa pada potensi kesialan dikatakan hari yang buruk gitu. Kalau di dalam agama Buddha, hari yang baik adalah ketika seseorang bisa berpikir, berucap, dan berbuat baik. Ya. Jadi di mana satu hari kita terarah pada pemikiran yang baik, kemudian ucapan yang baik, serta perilaku yang baik, maka dikatakan itu adalah hari-hari yang baik. Ya. Hari-hari yang produktif. Jadi kalau kita meyakini satu hari ini adalah hari baik karena kita bisa berpikir baik, maka eh, hal-hal itu juga akan bisa berlaku untuk ke semua hari kita. Ya, walaupun ada masa-masa tertentu dikatakan kita mengalami perubahan fisik, perubahan perasaan, perubahan pemikiran, perubahan akan ingatan-ingatan dan rencana-rencana dalam kehidupan yang kita jalani. Tetapi sekalipun perubahan fisik itu terjadi dari yang sehat menjadi sakit, dari yang sakit bisa menjadi sehat kembali. Kemudian juga perubahan fisik yang lainnya. Hal-hal seperti ini adalah fenomena jasmani saja, ya. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kesialan ataupun dengan hal-hal buruk atau hari-hari buruk, ya. Sekalipun kita dirundung sakit atau penyakit, tetapi pada saat kita masih bisa berpikir baik,
berucap baik dan berbuat baik, maka itu tetap dikatakan sebagai hari baik. Ya, jadi pernah ada satu kisah cerita di zaman kehidupan Sang Buddha, seorang petapa yang sudah sangat lama sekali menderita sakit, ya menderita sakit, dan sakitnya ini dikatakan tidak bisa sembuh kalau tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, makanan yang layak, begitu. Sampai suatu ketika ada seorang perumah tangga yang berbakti sekali, dan berupaya mencarikan daging yang terbaik agar bisa dijadikan makanan sup untuk bisa dikonsumsi oleh biku tersebut. Tetapi karena sudah pergi ke area pasar untuk mencari daging yang terbaik tidak ditemukan, sampai akhirnya upasika tersebut rela untuk memotong daging di pahanya sendiri. Nah, ini akhirnya karena tidak diketahui, ya, daging itu dikonsumsi oleh biku yang sakit tersebut dan akhirnya sembuh juga. Tapi lama-kelamaan ada perbincangan di wihara. Kenapa ya ibu yang biasanya datang ke wihara berdana makanan itu sekarang tidak pernah datang lagi setelah mendanakan sup daging kepada biku yang sakit? Nah, kemudian Sang Buddha mengetahui bahwa Ibu Supawasa yang mendanakan daging tersebut adalah melakukan kebajikan dengan cara memotong daging pahanya sendiri, dan ini menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, ya, terhadap upasika tersebut. Nah, kemudian Sang Buddha menyampaikan satu, ya, anjuran kepada para biku agar ketika mengkonsumsi daging tertentu, ya, para biku ini harus menanyakan terlebih dahulu kalau ragu-ragu ini daging apa. Kalau sudah kelihatan, oh ini ikan, ini udang, tidak perlu bertanya. Tapi kalau dalam batin seorang biku ada keraguan terhadap konsumsi daging yang dimakan, ya, maka biku tersebut wajib mempertanyakan, ini daging apa, gitu. Nah, lalu dari situ Sang Buddha membabarkan satu aturan, ya, memberikan satu aturan kepada para biku bahwa seorang biku tidak boleh mengkonsumsi daging manusia, ya, sekalipun itu untuk kesembuhan kesehatannya. Kenapa? Karena membawa dampak penyakit, ya, rasa sakit bagi pihak lain. Tetapi karena kekuatan kebajikan dari pikiran bajik yang dimiliki oleh Ibu Supawasa, dan akhirnya dengan kualitas kebajikan pikiran itu, ya, luka di dalam tubuh atau paha dari Ibu Supawasa ini menjadi sembuh dalam waktu yang sangat cepat ketika Sang Buddha mengetahuinya. Dan inilah Ibu Bapak satu potensi bahwa pikiran itu juga membawa pada kondisi untuk rasa sakit yang kita alami ini menjadi tidak berlebihan. Ya, memang tidak semua penyakit fisik itu bisa disembuhkan dengan hanya sekadar mengarahkan pikiran saja. Tetapi sakit fisik itu akan, ya, rasanya berkurang ketika pikiran kita ini bisa memiliki penerimaan dan mengerti bahwa rasa sakit dari tubuh fisik ini memang terjadi karena proses perubahan alami. Baik itu perubahan yang terjadi karena faktor-faktor internal di dalam tubuh kita, ataupun juga faktor-faktor eksternal. Tubuh dan batin ini memang berbeda, tetapi memiliki kesatuan untuk bisa saling merasakan. Ketika tubuh merasakan kenyamanan, maka kita merasa sehat. Tubuh kita sehat, wedana atau perasaan kita merasa sehat. Tetapi ketika tubuh fisik kita ini mengalami perubahan atau terluka sedikit, ya, atau mengalami potensi-potensi fisik yang mengarah pada ketidaknyamanan, maka biasanya kita menyebutnya itu sebagai rasa sakit atau penyakit, begitu. Tetapi sekalipun tubuh fisik ini mengalami rasa sakit, kalau batin kita tidak menjadi meronta, tidak menjadi gelisah dengan datangnya rasa sakit ini, maka beban penderitaan yang dihadapi oleh derita fisik ini tidak menjadi berlebihan, ya, tidak menjadi berlebihan. Tetap mengalami sakit, tetapi batinnya tidak sakit. Ya, dan ini penting sekali. Ada satu hal yang harus kita renungkan dalam menghadapi fenomena sakit. Ya, satu hal ini terdiri dari 3 poin. Ya, ini harus diingat-ingat, ya, seumur hidup ingat-ingatnya.
3 poin ini apa saja? Yang pertama, kita harus merenungkan bahwa perubahan pasti terjadi. PPT, ya. Perubahan pasti terjadi. Kemudian yang kedua adalah perubahan akan terjadi, ya. PAT, ya. PPT perubahan pasti terjadi, perubahan akan terjadi. Dan yang paling penting lagi adalah yang ketiga, yaitu perubahan wajar terjadi, ya. Perubahan wajar terjadi. Nah, sekalipun kita melihat atau mengerti bahwa perubahan pasti terjadi, akan terjadi, tetapi masih banyak di antara umat Buddha atau mungkin di antara kita ini ketika melihat satu perubahan itu dianggap sesuatu yang tidak wajar. Bahkan kalau pikiran kita itu tidak diarahkan dengan pandangan benar, ketika terjadi perubahan selalu dihubungkan dengan hal-hal yang sifatnya mistis, hal-hal yang sifatnya itu apa ya, cenayang dan lain sebagainya. Karena perubahan fisik itu pasti terjadi, bahkan juga perubahan batin itu pasti terjadi dan akan terjadi, maka ketika terjadi perubahan ini adalah sesuatu yang wajar. Wajarnya kenapa? Karena ada sebab-sebabnya. Dan sebab-sebab ini ada yang bisa diindikasi kelihatan begitu ya, indikatornya kelihatan, dan ada yang tidak kelihatan. Ya. Yang tidak kelihatan ini rata-rata dideskripsikan dengan sesuatu yang tidak bisa dimengerti, ya, dengan akal sehat, nalar sehat kita. Tapi kalau yang bisa dilihat, bisa diketahui secara nyata, realnya, ya, secara fisikalnya, nah maka itu biasanya dimengerti sebagai sebab yang bisa dilihat secara akal sehat kita. Nah, apapun itu sebab yang bisa dilihat secara fisikal ataupun tidak, itu menjadi potensi munculnya berbagai macam derita. Ya, sebagaimana tubuh fisik ini terbentuk karena 4 faktor, yaitu karena adanya faktor karma, faktor dari pemikiran, faktor dari makanan, dan juga faktor dari lingkungan, suhu, dan lain sebagainya. Suhu tubuh ya ini ya, bukan suhu gania maksudnya ya. Nah ini tubuh fisik kita pun juga bisa mengalami perubahan itu karena faktor-faktor itu juga. Ya. Kalau tubuh kita terlalu panas suhunya, ya jadilah demam, ya, jadilah kondisi kekejangan, ya dan lain sebagainya. Demikian juga kalau terlalu dingin pun juga menjadi kaku, ada stroke dan lain-lain. Nah, semua faktor-faktor itu tidak bisa terjadi hanya karena sebabnya salah satu saja. Bisa karena karma, bisa karena faktor pemikiran cita atau kesadaran kita, kemudian juga faktor makanan yang kita konsumsi, dan lingkungan, aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Nah, karena berbagai macam faktor yang sangat kompleks itulah, manusia sulit sekali untuk mendeteksi sebab-sebab yang menjadi faktor utamanya apa. Ya, tetapi apapun itu, kalau kita berpikir bahwa situasi yang tidak pasti dalam kehidupan kita ini didorong karena faktor perubahan yang menentukannya, ya kita harus punya pengertian benar bahwa ketika sakit ini memang kondisi yang pasti akan saya alami, baik itu usia muda, tengah baya, ataupun sudah tua nanti. Kemudian saat sakit pun kita juga merenungkan sakit ini akan terjadi. Dan ketika kita sehat, kita dikatakan harus merenungkan juga. Ingat loh, walaupun kita sehat ini jangan tinggi hati, jangan sombong. Nanti suatu ketika juga bisa mengalami namanya sakit fisik. Karena sakit fisik akan datang kapanpun itu. Nah, tidak menunggu usia tua datang. Ya, demikian juga seperti kematian gitu. Nah, ada satu nasihat Guru Agung Buddha bahwa seorang biku bahkan harus merenungkan. Kenapa saya menyebut biku? Biku di sini bukan hanya anggota sangga ya, para kalian amita sekalian, tetapi juga para perumah tangga, upasaka, upasika. Biku harus sering-sering merenungkan bahwa kita dalam momen yang singkat ini harus benar-benar menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan kita. Kalau kita ingin atau menginginkan satu kualitas baik di kehidupan kita. Bahkan seandainya seorang biku masih terpikir besok saya masih hidup, batinnya itu dikatakan masih dalam kondisi lemah.
Jadi kita harus berpikir, oh nanti malam, detik ini, ya detik berikutnya, potensi sakit tubuh fisik kita ini akan ada, ya akan bisa muncul. Maka jangan berpikir bahwa besok kita masih bernafas, ya. Tapi berpikirlah, ya hari ini seandainya ini adalah nafas terakhir saya, sudahkah saya berpikir, berucap dan berbuat baik untuk mendapatkan dengan rutin mengadakan kegiatan Anjang Sana ini, mendapatkan hari-hari yang baik di rumah, juga berkesadaran yang baik, berpemikiran yang baik, berucap yang baik, dan berperilaku yang baik. Agar sepanjang tahun, sepanjang kehidupan kita ini masih bisa bernafas, kita memiliki hari-hari yang baik dan momen-momen yang bahagia. Nah, jadi janganlah terkecoh oleh masa lalu, ya, hal-hal buruk yang menimpa kita sebagai hari yang buruk. Hal-hal buruk yang menimpa kita ini adalah buah karma dari apa yang kita jalankan yang sudah berlalu. Tapi kalau kita tidak waspada, tidak membuat pikiran, ucapan, dan perbuatan kita pada arah yang baik saat ini pun juga akan menimbulkan hari-hari yang tidak baik pada masa mendatang. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hari yang baik, sekalipun kondisi tubuh fisik tidak baik, ya setidaknya tetaplah berpikir, berbuat, dan berucap baik. Nah, demikianlah Anusasana singkat yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan Anjang Sana, ya, puja pembacaan parita untuk teman-teman semuanya, dan melakukan kebajikan bersama itu merupakan satu timbunan jasa yang luar biasa. 1 jam berdiri di depan laptop ataupun duduk di depan laptop untuk mendengarkan uncaran-uncaran parita dan juga dhamma ini mengarah pada kesadaran yang jumlahnya ribuan bahkan miliaran kesadaran itu terarah pada kualitas bajik. Oleh karena itu terus semangat, ya para tim Big Highs, ya untuk terus melakukan kebajikan bersama. Ya, Anumodana dan terima kasih. Semoga semuanya berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, kalau beruntung sekali berarti hari ini ya kita membacakan parita pas hari Uposatha Sila. Betul, Semoga berkah kebajikan kita mampu ya membantu saudara-saudara kita yang lagi sakit. sadu, sadu, sadu. Ya. Kalau boleh saya ngajuin satu pertanyaan Sila. Boleh Eh, ada diskusi silahkan. biasanya kalau kita sakit fisik ya, otomatis kan pasti mental kita agak sedikit down. Apalagi misalnya divonis sakit yang berat, katakanlah harus berpikir yang sudah ke arah yang negatif ya. Nah, untuk mencegah supaya kita sakit fisik, tapi secara mental kita tetap berani menghadapi sila. Untuk Ya, mencegah itu bagaimana sila? ya. Baik, antara fisik dan batin itu memang berbeda ya. Jadi derita fisik itu adalah potensi yang juga akan mengalami duka. Ya, demikian juga batin sebenarnya. Tetapi sekalipun derita fisik yang kita alami ini pasti terjadi dan akan terjadi dan wajar terjadi, ya, supaya batin kita itu lebih kokoh, kuat, ya, kita harus Siap. merenungkan juga. Satu, tentunya kita sudah mengupayakan dengan berobat. Ya, jangan ketika nanti sudah divonis kena penyakit, sudah pasrah, nggak mau berobat gitu. Ya sudah kan, memang tubuh fisik ini pasti berubah sila, pasti sakit, akan sakit dan wajar sakit. Jadi nggak usah berobat ke dokter gitu dan lain-lain. Wah kasihan nanti dokter nggak laku, ya. Nah, tidak semua penyakit ini sembuh hanya dengan kita berpikir tidak sakit, ya. Contohnya banyak orang-orang yang mengatakan bahwa oh kalau sakit ini meditasi saja ya. Tidak semua penyakit itu disembuhkan dengan meditasi. Ya, misalkan kalau kena panu nggak bisa sembuh meditasi. Mau meditasi 10 jam pun ya tetap panuan kalau nggak dipakai obat luar, obat kulit ya. Jadi kita harus cerdas, harus bijaksana juga. Tapi bagaimana sila kalau kita sudah divonis penyakit yang mengerikan, yang mematikan begitu. Iya. Contohnya sudah harus menghadapi kenyataan terkena kanker, terkena apapun itu, ya. Ya, kondisi-kondisi itu adalah fisikal.
ya, materi fisik tubuh kita yang tidak bisa kita kontrol, tidak bisa kita kendalikan. Datangnya bisa kapan saja. Tetapi yang pertama berobat tadi tetap dilakukan. Kedua juga menyeimbangkan bahwa pikiran kita harus tetap diarahkan pada hal-hal yang baik. Ya, pikiran ini penting sekali, diarahkan pada hal-hal baik. Kenapa kadang-kadang orang berpikir, oh kalau baca parita aja kan nggak bisa menyembuhkan penyakit sila. Memang tidak menyembuhkan penyakit fisik baca parita itu, tapi bisa mengatasi kegelisahan batin kita. Daripada kita takut memikirkan nanti saya mati tanggal berapa, tahun berapa dan lain sebagainya, lebih baik mengisi pikiran kita itu dengan uncaran-uncaran dhamma, mengulang dhamma untuk pikiran kita agar kesadaran yang berkembang dalam batin kita itu ya terarah pada kualitas luhur, kualitas yang baik, begitu. Kemudian kita juga harus memancarkan meta pada tubuh fisik kita. Jadi yang dipancarkan meta itu bukan hanya kepada makhluk lain, ya pada saat kita makan, kita terarah, semoga makanan yang saya makan ini membentuk sel-sel baik dalam tubuh kita. Ya, itu juga untuk makanan, minuman juga begitu. Semoga minuman yang saya minum ini mengarahkan pada pertumbuhan dan perkembangan sel-sel baik dalam tubuh kita, sehingga derita fisik saya sekalipun sedang sakit, ya bisa berkurang, bisa dapat teratasi. Nah, dengan kita terus berpikir positif, memberikan uncaran-uncaran yang baik pada tubuh jasmani kita sendiri ini juga bisa meredam kegelisahan dan ketakutan. Begitu. Terus kemudian juga sering-sering misalkan melakukan aktivitas bersama keluarga, ya berbincang, sharing hal-hal yang positif. Jangan malah ketika sakit, ya, wah berdiam diri saja di kamar, nggak ngapa-ngapain, ya. Nah, tambah stres nanti. Nah, yang dipikirkan apalagi, wah kapan ya saya ini mati dan lain sebagainya, ya. Nah, itu tambah stres nanti, tambah punya tekanan batinnya. Ya, berbincang saja dengan keluarga atau teman yang bisa diajak berbincang kalau tidak ada keluarga. Nah, ini mengarah pada hal-hal yang positif. Tapi yang diperbincangkan juga perbincangan yang baik, yang benar, yang seiring dengan dhamma. Jangan perbincangan, oh 5 tahun lalu kita ini ya, gosipkan orang ya. 5 tahun yang lalu kita ini ya, senang-senang dugem ya, dan lain-lain. Jangan, ya. Kita harus memperbincangkan hal-hal yang positif dalam artian bicara terkait dhamma. Oh, sudah berbuat baik dengan siapa ya saya tahun ini atau hari ini mau berbuat baik dengan siapa ya, begitu. Nah, ini juga mengurangi atau bisa meredam rasa kekhawatiran dan ketakutan kita dalam menghadapi rasa sakit. Ada salah satu pasien, ini kisah nyata ya, yang mengidap penyakit kanker, ya. Dan dia tahu bahwa penyakitnya ini sudah stadium yang sangat levelnya tinggi begitu, dan dia tidak bisa mengatasi kondisi itu. Nah, suatu ketika dia memiliki harta yang juga tidak sedikit, ya. Lalu apa dalam pemikirannya itu yang terpikir, pokoknya saya berbuat baik saja, membantu untuk wihara, untuk kegiatan keagamaan, dan lain sebagainya. Tapi malah bisa, yang katanya dokter divonis 3 bulan, dia bisa bertahan hidup selama 1 tahun. Ya walaupun hanya 1 tahun itu sudah sangat berarti. Artinya dalam 1 tahun itu dia berupaya sepenuh hati untuk mengisi hari-harinya itu dengan kualitas-kualitas yang baik dan tidak lagi menjadi khawatir dan takut dengan penyakit yang dia hadapi. Dan ketika beliau sendiri meninggal, ya beliau meninggal dengan tenang, ya sudah berbuat baik. Para bante juga datang membacakan parita dan lain-lain. Nah, ini adalah karena kualitas karma yang memang diupayakan. Terkadang ketika kita mengetahui atau divonis penyakit tertentu itu juga kita penting untuk mengungkapkan terima kasih ya, karena kita disadarkan untuk menghargai kehidupan kita yang singkat itu, agar tidak lengah dan waspada terhadap potensi apa yang harus kita pikirkan, ucapkan, dan kita lakukan. Semakin kita mengisi hari-hari itu dengan pikiran baik, ucapan baik, dan perbuatan baik, maka itu bisa mengurangi rasa khawatir dan takut untuk menghadapi penyakit tertentu yang kita derita. Ya, seperti itu ya, Bu Hermin. Ya. Jadi, rasa takut itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita.
90%, bahkan ada yang menyatakan 99% ketakutan itu hanya ada di pikiran kita. Tapi kalau kita berani menghadapi, mati pun nggak apa-apa, ya karena sudah berbuat baik, berpikir baik, dan detik-detik terakhir itu berjuang untuk berpikir tetap mengarah pada kesadaran yang baik. Ah, siap sudah menghadapi kondisi itu. Jadi tidak ada takut, ya. Jadi terus semangat untuk bisa merenungkan hal-hal baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan dalam momen ke momen. Ya, demikian. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bisa dipahami semuanya. Jadi kalau Boleh saya bertanya, disimpulkan, Bu? oh ya silakan, Bu silakan, Hermin, boleh silakan Bu Kris. saya Ya bertanya? silakan, Selamat malam. silakan Bu Selamat Kris. malam atas Silani. Selamat Saya malam, Bu Krisna. Ya, ya saya mau nanya, saya mengalami habis tiduran, ketenangan batin, pikiran, parita apa ya yang harus baca gitu. ya. Iya, Oke. Sebenarnya semua parita itu sangat-sangat baik. tanpa bisa memberikan kekuatan pikiran dan batin. Itu aja yang saya mohon atas Silani. Terima Ya, kasih, Namo baik. Buddhaya. Baik, nama budaya. Kalau kita eh, bicara tentang parita apa yang cocok, sebenarnya semua parita atau uncaran kata-kata Buddha, Buddha mantra, ya, Buddha mantra. Mantra itu ucapan, ya. Ucapan Buddha itu tidak ada yang tidak baik dan semuanya mengandung kebenaran, ya. Maka kalau kita sekalipun hanya mengingat satu parita yaitu Buddha Nusati, Dhamma Nusati, atau Sangga Nusati saja, atau Saca Kirya Gata saja yang kita mengerti, hafal, bahkan juga pahami begitu ya, itu pun juga sudah mengarah pada ketenangan. Kita mengingat sosok Buddha, mengingat ajaran beliau yang bisa mengatasi duka, mengingat para siswa yang sudah merealisasi Dhamma ajaran Buddha itu dengan benar. Dengan kita berpikir itu saja, saya pribadi merasa tenang. Ya, sebelum tidur itu kalau mengingat Buddha saja, kita akan merasa tenang. Ya, mengingat Buddha ini sosok Buddha manusia agung yang tercerahkan, yang memiliki kedamaian batin, penuh welas asih kepada semua makhluk, dan beliau sendiri mengarahkan dan mengajarkan kita itu dhamma yang mengarah pada padamnya duka. Dengan merenungkan itu saja kita menjadi bahagia, tenang ya. Dan kita ini yang seandainya terpikir, oh saya belum bisa merealisasi dhamma secara mendalam, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting Bu Krisna tetap memikirkan Buddha dalam pikirannya itu sebagai perlindungan utamanya, dhamma dan sangha itu dimunculkan dalam batinnya, itu sudah membawa pada kualitas kesadaran yang baik. Ya. Kalau ketenangan muncul, kegelisahan batin tidak ada. Pernah suatu ketika saya ini mengalami sakit kepala yang sangat-sangat parah begitu ya, sakit sekali. Ini disebabkan karena gigi sebenarnya. Ya sakit kepalanya itu karena sakit gigi. Nah kemudian, wah rasanya itu dinikmati begitu, rasa sakitnya sedut, senut, sedut, senut gitu ya, sebelum tidur gitu. Nah, kalau kita fokus pada penyakitnya, oh mungkin sudah nggak bisa tidur semalaman begitu ya. Kemudian rileks saja, merilekskan tubuh, kemudian bagaimana berpikir, oh ya tubuh berubah dan ini dapat. Ya, merenungkan Sang Buddha sebagai sosok guru agung yang luar biasa, kemudian mengingat Dhamma itu dan Sangha. Kemudian memejamkan mata terus-menerus dimunculkan dalam batinnya. Tenang, tidur sudah. Walaupun pagi-pagi ya akan terasa sakit lagi gitu, tapi kita bisa tenang, ya bisa tidur gitu, minum obat, sembuh begitu. Nah, ini adalah cara untuk mengatasi kegelisahan juga pada saat kita menjelang tidur. Kalau toh mau terus mengulang parita boleh, tetapi sebaiknya itu dimengerti juga terjemahannya. Walaupun hanya satu syair, tapi kalau itu diulang-ulang terus, dan mengerti terjemahannya itu jauh lebih baik. Ya, kalaupun tidak, mana yang dihafal? Semua parita tidak ada yang buruk. Semua parita itu kalau kita mengerti, ya mengandung kebenaran, itu bisa dipakai sebagai alat untuk mengatasi apapun sebenarnya. Ya, tapi Ya, ya. bagaimana kita punya keyakinan sada itu bergantung dari masing-masing. Karena parita-parita itu adalah
ringkasan dari suta sebenarnya. Yang akhirnya dipilah-pilah, ada pengelompokan dalam bentuk gata, dalam bentuk parita, dalam bentuk apa ya istilahnya tika dan lain sebagainya. Semuanya itu diambil sebagian dari kata-kata Buddha yang bermanfaat untuk kita semua. Begitu. Yang penting sadar keyakinannya dengan membacakan parita ini, ketenangan muncul, kedamaian batin juga berkembang. Ya, seperti Kalau itu. kalau Karunia Mita Suta boleh nggak kita atas Oh, Silani? sangat boleh, sangat boleh, sangat boleh Tapi sekali karena nggak pakai bahasa Indonesianya, artinya paritanya oh, aja boleh. boleh, Artinya boleh, nggak bisa. nggak Kalau apa-apa, katanya nggak apa-apa, bisa gitu, boleh ya? Nggak pakai arti ya, boleh, boleh. boleh, ya. Saya Karania masih Menta Sutta hafal, itu, iya, yang lumayan hafal hafal nggak apa-apa. Karunia. Oh, iya iya. Coba deh baca itu buat nambah ya, Iya, setiap waktu ya. nggak apa-apa. Iya, iya Itu makasih juga ya bisa pikirannya membawa yang kekuatan, ya. Ya, ya. baik. Sadu Terima sadu kasih ya, Bu Krisna. sadu Ya, sadu sadu. aduh, satu, satu. Ya, semoga menambah pengetahuan buat Bu Krisna semakin rajin membaca parita. Ya, ini Untuk sekarang yang iya, agak lumayan loh saya. oh Saya iya, baru berapa hari aduh, saya pakai pakai ini gel dari lumbar, lumbar spine gel. Ini duduk dari tadi saya kuat lama. Saya balurin gitu kayak krem gitu. Bener-bener ini saya baru beli pakai, eh enak gitu. Duduk bisa lama. Ini duduk nggak nyender, nggak tiduran. Udah Hmm, lumayan. Nah gitu makanya ditambah lagi supaya batinnya tenang. Ya saya coba baca Parita Karanaya Suta gitu aja. ya betul. Ya. Pakai ya salep, pakai bagus. krem itu ibu ngalamin nggak sakit nggak? Kalau ada sakit pakai itu lumayan enak saya Iya, gitu. Heeh. Kalau ada kata iya, mau, ada rasa, saya bisa kirimin dah. Hmm. ya, Kira-kira semoga ada yang semakin semangat. sakit nggak? Ada yang merasa sakit nggak? Atau apa pinggang atau apa? Nanti saya kirimin. Coba deh. Ya, Luar Ya biasa, ini teman-teman. punya pikiran baik untuk berdana. Ya, satu, Ya satu, enggak, satu. enggak. Makanya siapa? Atas ini perlu kita. Ya, Gambarnya kayak gini terima nih. kasih Nih, Dana Bu nih. Krisna. Kayak gini nih gambar nih. Tuh, gambarnya kayak gini. Tuh. Oh, luar Nah, biasa. Ini kalau emangnya sharing perlu, ya, Bu Krisna. Hmm. ya. ya Ya. ini Kalau atas teman-teman ini ada perlu, yang nanti saya tertarik. bisa kirim asal ada alamatnya. Siapa yang mau perlu? Gak apa-apa. Kan ada kesempatan berbuat baik yang bisa saya merasakan enak, mungkin orang-orang juga bisa enak gitu. Makanya kalau Ya, ada yang perlu, saya bisa kirim. Semuanya siapa hmm. ibu-ibu yang perlu gitu teman-teman yang ada di Zoom ini. Terutama atas silani perlu nggak? Supaya lagi nggak enak, di baru-baru anget-anget, ntar, kayaknya kok enakan gitu. Jadi itu bisa dibawa pergi-pergi ya. Oh iya, oh di krem kok, modelnya salep. Modelnya kayak gini nih, Oh, saya modal ada salah. tuh, nih, modelnya kayak gini, krem, tuh, kelihatan Ini nggak? Hmm, kalau kurang ini juga top share ini. Tuh, ini Tuh, nih, aku juga kremnya punya. model gini, krem kayak odol gitu, tapi isinya oh, jelly, lunak. Ayo, saya mau berdana sedikit ya, juga, nggak apa-apa. Kalau ada yang perlu nih, ya. ayo siapa dong, jangan malu-malu, saya berbuat baik, dikasih kesempatan dong. Disebar Ya, di satu. guys ya. Aduh. Nanti bisa Hah? bisa Ya, dikirim Sila ke kan Romo sering Edi. keluar kota pakai kereta api juga Sila. Tapi Iya, duduknya lama sekali Sila Guna. boleh, boleh. Bu Krisna boleh. Nanti Siapa yang eh, ke wihara berdana. Hmm. Titipkan di pegel di Edak pinggang aja. atau kaki keenak dibalur ya kayak kacang hijau gede segitu terus balurin sampai dia kering teranget gitu. Oh Iya. Oh, ya, saya kok ini hari tumben dari pagi duduk di kursi, pinggang tulang ekor saya enakan dikit gitu, enakan dikit, maka ya, saya beli lagi dah gitu. ya. Makanya Ditambah semangat baca paritanya. iya, Iya. makanya teman-teman ada yang mau bisa kasih tahu saya kira-kira Luar perlu. biasa ya. Nah, enggak lah Ini biasa aja. ini punya cetana yang baik loh. Itu cetana yang baik itu, Bu Krisna. Orang punya Nah, niatan yang mungkin Pak baik Edi itu mungkin punya pikiran berani bahagia. Dibagi ya kebajikan. sadu. Tuh, baru baru hari ini saya bisa ngomong. Minggu-minggu yang lalu kan nggak ada saya, belum punya, belum Ya, pakai.
Nah, ini baru pakai berapa hari. Kok ini hari benar-benar luar biasa. Bisa duduk lama, main HP, cari-cari lagu. Nah, bisa itu. Biasanya nggak muat, sakit Wah, pinggangnya. menghibur hati ya, Nah, ya, tambah jadi sehat. benar-benar ini bisa membantu gitu. Ya begini badan saya sehat sih, mukanya gendut. Aduh, ya. Ya, Ya, nanti dicatat bagi siapa yang mau bisa menghubungi sama Bu Krisna di butuh dah Pak Jakarta. Haji Andra, Kep, Ibu Hiong, siapa aja dah, Bu Hermi siapa aja, Ya, Bu ya, Lili, Iya, yuk, nanti saya catat semua. catat ya, aja. Suhu Ya, yang tuh atas mencatat. Silani, terutama atas saya Silani, catat. Ya, Ya, leher-lehernya boleh. sedikit, ya, sedikit juga leher karena pakai Sila ini sandal sering boleh, perjalanan panjang. iya, ya, Ya, oke. Ya, Bu Krisna tolong di mudah-mudahan. Jakarta. alamatnya atas Silani kasih saya, Oh ya, ya nanti saya kasih tahu alamat di Tangerang ya, Bu Krisna ya. ya, Terima iya. kasih ya. Nah, cuman Baik. ininya apa namanya HP saya bisa tahu nggak gitu. Oh, Nah, Ya, saya nanti ngirimnya lewat kemana? grup guys. Ya, kasih nomor. Kasih Nanti nomor. saya cari nomornya di GS ya, Bu Krisna ya. Ya, ya. Oh iya, ya. Cari. ya udah Nanti ya. saya share Saya alamatnya tunggu Sila. semoga saya bisa melaksanakan kebutuhan yang untuk kesehatan. Ya, Sadu, sadu-sadu. sadu. Semoga Ya, Bu Krisna tambah ya, sehat. ya, Mungkin sadu-sadu. mungkin yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Sila Guna, masih diberikan kesempatan. Ya, Sila. Ya, silakan Silakan diskusi. mungkin. Ya, Suhu atau Cihyong, Romo, Bu Hili, Ya, cukup. Pak Yen. Bu Lili Baik, senyum terus ya, sehat. Bu Hili senyum. Ya, ya. Iya senang lihat Bu Krisna sehat Sila. Sadu, Iya, sadu benar. Satu, happy satu, loh. satu. Punya energi Eh, baik, akhirnya ketularan baiknya. iya, baik, baik, baik ya. Kalau baik kan bisa kesempatan masih mau ngurusin kegiatan Wandani Jakarta Barat, belum ada ketuanya. Tuh. Oh, Iya, jadi saya harus bantu ngurus sama Ibu Wisaka. Tuh, jadi ya kalau kayak gini anaknya nih, mungkin di minggu depan saya usulin lagi. Karena waktu tahun 2000 saya yang mulain, kalau enggak ada. 10 tahun, Jakarta Barat. Bukannya Sekarang nggak ada. sekarang bukannya sekarang tetap Bu Wisaka ketuanya Bu Oh, itu Kris. PD, itu PD. Kita di PC. Oh, ya Heeh. ya ya ya. Jadi di PC itu ketuanya nggak ada. Saya kan harus perjuangkan dong Wandani di Barat ya. Karena zamannya 2000 sampai 2010 saya terus yang jadi ya kebenaran kesempatan ada jadi yang ketuanya gitu. Tiba-tiba dioper waktunya habis. Yang terakhir ini berantakan, nggak ada ketua, keluar dia. Ya kan kita jangan sampai Wandani putus dong. Nah, saya Tuh. ketemu di jalan, saya pakai salep kram ini. Enak kan ini hari terutama yang saya rasa. Duduk nih dari tadi saya belum bergerak-gerak nih, lagi duduk aja di sini. Nggak rasa, Semangat biasa karena suka ini, sakit. karena Ah, mau ah, ikut baca parita jadi semangat Bu Krisna. iya. ya, iya, Oh, dari Di tadi bulan sejak baca hari Karita iya, ya. Uposatha. iya, Hmm. benar. Duduk biasanya kan saya suka rebahan tuh. Ini enggak. Ini Iya, hari biasanya benar-benar rebahan sambil karena ikut baik baca parita. sakit ya. Makanya saya mau berbagi sama saudara-saudara kita sedama gitu yang ada di Zoom terutama gitu. Ya, Tolong satu. nggak Bu Lili, catetin berapa orang yang kita butuh ya. Semoga saya ada karma baik di ini melakukan kebajikan. Aduh, sadu, Ya, sadu. ada punya Romo bagaimana Bu Krisna? sehat, Romo sehat, sehat? Makasih Bu sehat, Krisna. ya, Semoga ya, sehat. sehat. Cuma perlu rawat, cuma perlu periksa saraf, dokter saraf untuk supaya stabil gitu karena Parkinson. Jadi mesti stabil makan obat. Suka getar tangannya mulanya. Jadi sekarang berobat di PON, Rumah Sakit Otak Nasional di Cawang. Bu Ya Kris, gitulah. namanya Romo kok enggak didaftarkan sekali Bu Kris. Besok WA ke saya ya. Oh, untuk baca parita ini. Oh Iyalah. gitu. Ya, Oh, Iya. ya begitu. apa? Boleh nanti gampang. Purnadi namanya gitu aja. Ya, nanti Purnadi. ya Oh, Kalau emang mau Purna. dimasukkan ya Romo, Iya, anu iya, Bu Romo Kris Purnadi. ya. Ya jangan pakai Romo lagi dah, Purnadi aja lah. Sekarang Kan udah memang Ya, tua. masih Romo. Sekarang udah 76 umurnya udah banyak. Nggak kerasa ngadepin, Ya, nggak bonusnya banyak itu Bu Krisna. nggak kerasa ngadepin perjalanan. Tahu-tahu udah 76. Aduh, ampun. Iya, ya. Cuma Baik, bersyukur Ya, ya. ada guys nih. Saya jadi bisa ngomong. Karena kalau orang diam aja kan
otaknya bagaimana ya? Ini ada Zoom bisa ngoceh. Aduh, makasih banget Iya, dah Ya, Kang terima sharing-sharing Haji. yang kasih baik. Bu Iya, Krisna ngobrol sharingnya. Ya, ngobrol ya. cepat Bagus. sehat, Iya. Bu Sadu-sadu. Sehat-sehat, Kris. Bu Krisna. Ya, sadu-sadu. Selalu. Ditunggu ya beritanya ya Bu, semuanya. Deh, Ya. Oke, silakan yang Baik, lain terima ngobrolnya lagi deh. kasih atas gunanan ini, atas sharing Terima damanya kasih yang begitu lagi. bermanfaat dan membuka pikiran kita lebih jernih menghadapi sakit. Berikutnya pesan singkat dulu dari Suhu Kasir. Dipersilakan Suhu, monggo. terima kasih yang malam ini dipimpin oleh Ibu Hermin, juga termasuk Suhu, karena Ibu Hermin ini adalah sarjana hukum. Yang kami Suhu. muliakan, yang terluhur, atas Silani Gunanandini. Ya, satu. Yang saya hormati para Romo, Ramani, serta yang saya kasih sahabat-sahabat kita dimanapun berada. Sungguh luar biasa kita malam ini bisa bergabung bersama-sama untuk melakukan suatu kebaikan. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Apa tadi yang dibimbing oleh yang mulia Atasilani Gunanandini ini betul-betul semuanya mengarahkan kita pada pikiran, ucapan, tindakan yang baik, pasti mendapatkan manfaat yang luar biasa. Minggu yang kemarin itu di Wihara Eka Dharma Loka yang memberi Dhamma Desana adalah Yang Mulia Bante Titanyanu Mahatera. Beliau kemarin kembali ke Singkawang. Beliau juga mengatakan waktu itu dengan Dhamma Desananya, dia mengucapkan kalau pikiran kita baik, semuanya baik, para dewa akan membantu bisa terlaksanakan yang kemauan kita. Pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan saya ini waktu kemarin bersama-sama Romo mengantarkan Yang Mulia Bante Titayano di bandara, saya sempat tanya, apakah kalau kita dengan suspansi melakukan kebaikan pada saudara-saudara kita, itu apa bisakah ada kemampuan? Sangat bisa, asalkan ada kebaikan pikirannya, ucapannya, tindakannya. Jadi semuanya itu terlaksana dengan figur masing-masing yang membawakan itu. Jadi tidak usah khawatir yang malam ini yang dibawakan di bulan Uposatha ini yang gelap yang suci. Nanti 2 minggu lagi Uposatha terang adalah Tiongju-pya. Jadi saudara kita harus sehat supaya bisa bersama-sama menikmati Tiongju-pya. Dengan kebaikan pikiran, ucapan, dan tindakan, semoga Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha selalu melindungi kita semua. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Suhu atas pesan-pesan Suhu yang selalu dinantikan ini. Berikutnya, setelah kita melakukan banyak kebajikan, mari kita melakukan pelimpahan jasa yang dipimpin langsung oleh Atasilani Gunanandini. Silakan Sila. Ya, hari ini kita telah melakukan serangkaian kebajikan yang sangat besar. Tidak sedikit, bukan kebajikan yang sederhana juga, walaupun meluangkan waktu dalam 24 jam, 1 jam bersama ini. Mari kita melimpahkan jasa kebajikan ini kepada semua makhluk. Semoga mereka juga turut berbahagia dan mengetahui nilai-nilai luhur yang berkembang dalam perbuatan, pikiran, serta ucapan kita pada hari ini. Semoga mereka semua berbahagia.
punya siddha nikatasa yananya nikata nime te sanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maya tapi tadaya buddha mencapiaditha animaca tawirino satatidhanti lokasmin te bhuma catuyo nika pance kacatuwokara sangsaranta bhavat bhave nyatang patidana anumodantu te saya ye cimang nang pajananti dewa te sang niwedayo maya dinana punyana anumodana hetuna sabbe sata sadahuntu awera sukhajiwino kema padancapa pontu tesa sasi jatang subhang. Semoga jasa-jasa yang kulakukan ini atau di waktu yang lain kepada semua makhluk, tiada batas, tiada hingga, yakni kepada mereka yang kukasihi, yang berjasa seperti ayah dan ibu, kepada mereka yang kukenal ataupun yang tidak, dan kepada mereka yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di ketiga alam, keempat jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 ataupun 4 gugusan pembentuk yang mengembara di alam besar dan alam kecil. Atas pelimpahan jasaku ini, semoga mereka yang mengetahui turut bersuka cita. Bagi mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitahukannya. Berkat turut bersuka cita atas jasa-jasa yang kulimpahkan ini, semoga semua makhluk senantiasa bebas dari kebencian serta hidup dalam kebahagiaan. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Sadu, 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 sadu. sadu. Ya, sebelum menutup acara ini, mungkin Romo Edi ada pengumuman yang mau disampaikan. Dipersilakan Romo. Ya, baik. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Terimalah salam kasih dalam dhamma, namo buddhaya. Untuk Selasa depan, tanggal 10 September, pembacaan parita bagi saudara-saudara kita yang sakit dipimpin oleh Yang Mulia Bante Dhammakaro Mahadera. Adapun bagi Bapak Ibu yang mau mendaftarkan nama-nama yang sakit bisa menghubungi HP saya, HP Wihara, dan juga ke HP Ramani Healing. Selanjutnya, apabila yang sakit sudah sembuh atau sudah tidak perlu dibacakan parita kembali, mohon kami dihubungi kembali agar nama-nama tersebut bisa kami coret atau bisa kami hapus. Ya, semoga dengan kekuatan keyakinan kita kepada Sang Tiratana, dengan kekuatan kebajikan, kekuatan parita suci yang kita bacakan, akan mengkondisikan saudara-saudara kita yang sakit. Semoga cepat sembuh, sehat kembali, bisa beraktivitas kembali, dan selalu dalam lindungan Sang Tiratana. Dan sekian pengumuman dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, namo buddhaya. Namo Buddhaya. Baiklah, mari kita menutup acara pembacaan parita ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa
Budang Bhagawanta Abwa Dewi Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Baik, Namo. ada berapa suhu ada ini? Baik, terima kasih kami ucapkan atas Silani Gunanandini yang malam ini berkenan mengisi acara di GAIS. Semoga berkah kesembuhan untuk saudara-saudara kita, apalagi di hari Uposata ini, menambah kebajikan kami semua. Terima kasih, selamat malam, silakan sampai ketemu. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Sehat selalu Selamat semuanya, Sila. bahagia dan ya. Anumodana. Oh iya, terima kasih Ya, Anumodana juga. kalau sila giginya masih ada kendala, silakan ke Surabaya. Nanti Wah. diatur, dijadwalkan. Memang dulu sampai Terima saya kasih sehat ya, Ya, Sila ya. Anumodana. Ya, ini lagi oke, Oke. lagi kondisinya oke, Oh, tapi nanti akan waduh. kalau pas ke Surabaya akan berkunjung. Tapi nggak boleh Ya. lengah loh, Sila. Ya, Ya. Satu, nggak bermasalah, harus tetap dikontrol. terima Oke. kasih. semuanya, selamat malam. Malam. Ya, terima Malam. kasih Saya. Sila ya, sekali lagi Ya, selamat Bu malam Kris. semua Salam teman-teman. sehat, Untuk Bu Kris. meninggalkan ya. Ya. Salam sehat. Terima Selamat kasih. beristirahat. semuanya. Terima kasih. Silakan tutup, Bode. Oke, terima kasih Sila untuk ajaran yang luar biasa, tidak berlama-lama, tidak berpanjang kata. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat dan semangat. Selalu Selamat Sampai malam, ketemu Namo minggu Buddhaya, depan. Namo Malam. Dharma, Ya. Namo Buddhaya semuanya. Bye-bye. Bye. Baik.